Belum lama hilang dari ingatan publik soal kasus suap yang menyeret para hakim dalam perkara Ronald Tanur dan Harvey Mois. Kini Kejaksaan Agung kembali mengungkap skandal baru. Lagi-lagi oknum hakim Indonesia terseret dalam pusaran rasuah. Kali ini ada 4 orang hakim yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas, siapa saja nama-nama hakim yang terlibat? Mari kita kupas lebih dalam. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nurianta, yang sudah lebih dulu menerima suap, mulai menggerakkan rencananya. Ia mengatur 3 hakim yang menangani perkara korupsi CPO, termasuk 1 nama yang ikut terseret, Agam Syarif Baharudin. Sebagai hakim yang bertugas memutus perkara, Agam Syarif Baharudin akhirnya ikut terjebak dalam praktik kotor tersebut. Ia terbukti secara sah melanggar etik dan hukum karena memutus perkara korupsi CPO dengan vonis onslaught, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Sebagai imbalannya, Agam menerima uang suap sedikitnya sebesar 4,5 miliar rupiah. Lahir di Bogor pada 24 Maret 1969, Agam sempat menorehkan karir yang cemerlang dan kekayaan yang melimpah hingga mencapai miliaran rupiah. Namun pada akhirnya, keserakahan mengaburkan semua pencapaiannya. Kejatuhan ini menodai kesucian profesi hakim yang ia emban, menyeret namanya ke dalam jurang kehinaan yang memalukan. Ju Yamto, hakim yang turut menangani perkara korupsi CPO, juga resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal suap terkait putusan onslaught untuk kasus ini. Nama Ju Yamto sebelumnya dikenal luas sebagai sosok hakim yang pernah menangani sejumlah perkara besar di Indonesia, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, hingga kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, ajudan dari Verdi Sambo. Bahkan, sebelum skandal suap ini mencuat ke publik, Ju Yamto sempat dipercaya menangani perkara yang menyeret Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP. Karir Ju Yamto bermula dari bangku pendidikan. Ia menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo. Bahkan gelar doktoralnya pun ia raih dari kampus yang sama. Berbekal latar akademik yang kuat, Ju Yamto menapaki dunia peradilan dan sempat bertugas di berbagai pengadilan negeri, mulai dari PN Tanjung Pandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, PN Bekasi, hingga PN Jakarta Utara. Dengan reputasi tersebut, ia pun mencapai posisi sebagai hakim dengan pangkat pembina utama muda. Namun semua pencapaian itu sirna di hadapan keserakahan. Alih-alih menjaga marwah profesinya, Ju Yamto justru tercatat sebagai hakim yang menjatuhkan vonis onslaught untuk kasus korupsi CPO yang melibatkan 3 korporasi besar, PT Wilmar Group, Pertama Hijau Group, dan Musim Mas Group. Di hadapan Kejaksaan Agung, ia terbukti menerima uang suap sedikitnya 6 miliar rupiah. Kini, segala prestasi akademik dan kepercayaan publik yang pernah ia bangun runtuh dalam sekejap. Ju Yamto bukan hanya gagal mempertahankan kehormatannya sebagai hakim, tetapi juga ikut memalukan atau mempermalukan wajah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kalau diperhatikan, pola pelanggaran yang kerap dilakukan para hakim di Indonesia hampir selalu mengarah pada praktik suap. Padahal, profesi hakim yang dijuluki wakil Tuhan di muka bumi selalu menjunjung tinggi keadilan, bukan memperdagangkannya. Ketika suap menyusup ke meja hijau, keputusan bisa dimanipulasi, membuat pelaku kejahatan lolos dari hukuman yang semestinya. Imbasnya, sistem hukum menjadi cacat dan rasa percaya publik terhadap pemerintah perlahan runtuh. Seorang hakim seharusnya memegang teguh integritas dan moralitas saat menjatuhkan vonis. Namun, realitasnya, hasrat manusia terhadap kekuasaan dan uang seringkali menggoda. Bahkan profesi setinggi hakim pun tak luput dari jeratan suap. Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah Muhammad Arif Nurianta. Ia yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menilik ke belakang sebelum menduduki kursi Ketua PN Jakarta Selatan, Arif pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, posisi yang justru mengantarkannya ke pusaran kasus suap ini. Berdasarkan kronologi yang terungkap, saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Arif melakukan pertemuan dengan Arianto, seorang pengacara dari PT Wilmar Group, Pertama Hijau Group, dan Musim Mas Group.
serta Wahyu Gunawan, Panitra Muda Perdata di PN Jakarta Utara yang juga berperan sebagai makelar kasus dan tangan kanan Arif. Dalam pertemuan itu, Arif menjanjikan jalan keluar bagi ketiga korporasi tersebut. Ia siap mengamankan putusan Onslak, yakni pembebasan dari segala tuntutan walaupun bukti kejahatan sudah terang benderang. Sebagai imbalan atas bantuan itu, Arif meminta uang suap sebesar 60 miliar rupiah. Namun rencana licik tersebut tak bertahan lama. Setahun berselang skema suap ini akhirnya terkuak. Kini Arif Nurianta dengan pejabat pembina utama muda yang pernah dibanggakannya harus menanggung malu dan menghadapi ancaman pidana berat di hadapan hukum yang seharusnya ia junjung. Ada satu lagi hakim yang melengkapi daftar kejahatan ini, Ali Muhtarom. Ia adalah hakim ketiga yang turut menjatuhkan putusan Onslak dalam perkara korupsi CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, Pertama Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ali Muhtarom terbukti menerima suap dengan nilai yang diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Fakta mencengangkan terungkap saat Kejaksaan Agung melakukan investigasi lanjutan. Dalam proses penggeledahan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, penyidik menemukan uang tunai sebesar 5,5 miliar rupiah yang disembunyikan rapi di bawah kolong tempat tidurnya. Sebelum namanya tercoreng dalam kasus ini, Ali Muhtarom dikenal sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni hakim yang diangkat berdasarkan keahlian khusus. Lahir di Jepara pada 25 Agustus 1972, ia sejatinya telah menikmati kehidupan yang cukup mapan. Berdasarkan laporan harta kekayaan LHKPN, Ali memiliki aset senilai lebih dari 1 miliar rupiah berupa tanah, bangunan, serta sejumlah kendaraan. Namun, keterlibatannya dalam kasus suap CPO kini telah menghancurkan seluruh reputasinya. Bersama ketiga hakim lainnya, Ali Muhtarom kini menjadi simbol baru kerusakan di tubuh kehakiman Indonesia. Selain keempat hakim yang terlibat dalam kasus suap korupsi CPO di Indonesia, ada juga satu sosok yang tidak kalah memilukan. Ia adalah Ghazal Basaleh, seorang mantan hakim di Mahkamah Agung. Sebagai salah satu sosok yang dipercaya sebagai hakim MA, Ghazal Basaleh pada tahun 2022 yang lalu didakwa atas tuduhan penerimaan suap pengurusan perkara di MA dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ghazal Basaleh bersama rekannya yang juga merupakan pejabat di Mahkamah Agung terbukti menerima sejumlah uang serta dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang. Ia didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang senilai 62,8 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Akibatnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Ghazal Basaleh. Hukuman ini pun lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK, yakni 15 tahun penjara. Kasus korupsi yang menyeret nama-nama seperti Muhammad Arif Nurianta, Agam Syarif Baharudin, Joyamto, Ali Muhtarom hingga Ghazal Basaleh telah menjadi tamparan keras bagi integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketika para penjaga terakhir keadilan justru tergelincir oleh rayuan uang dan kekuasaan, maka yang hancur bukan hanya nama mereka secara pribadi, tapi juga fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak yang makin menganga antara masyarakat dan lembaga peradilan, memperkuat keyakinan pahit bahwa keadilan ini hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Jika kondisi ini terus dibiarkan dalam jangka panjang, kehancuran kepercayaan akan melemahkan wibawa hukum, sekaligus memperparah praktik ketidakadilan di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat parahnya situasi, tuntutan untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh peradilan bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Reformasi ini harusnya menyasar langsung ke akar persoalan, mulai dari pola rekrutmen hakim, perbaikan sistem pengawasan internal, hingga penerapan insentif berbasis integritas, bukan semata-mata pada jabatan atau senioritas. Menindak oknum saja tidak cukup. Sistem harus dibersihkan dan dibangun kembali dengan fondasi etika tinggi, transparansi penuh, serta akuntabilitas yang ketat. Hanya lewat jalan itulah harapan untuk memulihkan kepercayaan publik bisa benar-benar diwujudkan dan keadilan kembali hadir sebagai hak nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.